Daftar 11 kader PSI masuk struktur OMO Volunet Sing Kemenhut, honor hingga Rp50 juta per bulan. Teman-teman, mari coba kita tanggapi lagi dan kita spill nih. Gimana sih kelakuannya Menteri Kehutanan yang seharusnya ngurusin kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutannya? Ternyata dia merangkap sebagai buzzer sekaligus menyuburkan kolusi di tengah efisiensi kabinetnya Prabowo Gibran. Ya, bayangin nih, Raja Juli masukkan 11 kader PSI di struktur elit Kemenhut, gajinya capai 50 juta per orang. 50 juta kali 11 orang aja udah 500-an juta kan. Kalian bayangin pajak yang dibayarkan oleh rakyat untuk gaji mereka-mereka yang melakukan kolusi. Saya spill ya. Nah, ini saya spill ya. Yang ijo-ijo ini adalah kader-kader PSI loh. Ya, yang gajinya bisa sampai 50 juta. Bahkan Andi Budiman kalau tidak salah juga masuk ke sini dan bersama istrinya nih. Istrinya itu Mayang kalau tidak salah nih, Suci Mayang Sari. Ini the real KKN, kolusi loh, koncoisme atau gimana nih Pak Juli? Bapak ini menteri tapi kok ngerangkap jadi buzzer. Sekarang di-spill kan sama netizen kelakuan Bapak memasukkan 11 kader PSI di dalamnya. Pantas aja Kementerian Kehutanan jadi kepanasan ketika disinggung terkait dengan kondisi politik hari ini. Lagi heboh banget ini, ada 11 orang kader PSI. Ini termasuk menterinya ya, plus menterinya dong maksudnya ya. Ya, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang masuk dalam struktur ini apa? Organisasi Management Office Forestry and Other Land Use Netting 2030. Ini yang menangani masalah-masalah perubahan iklim yang tadinya itu di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebelum ini dipecah gitu ya. Ini gila banget karena daftar gajinya itu menyebar begitu ya, puluhan juta. Tapi jangan dibilang bahwa itu hanya puluhan juta ya, nggak miliaran. Tetap saja dalam situasi yang sangat sensitif seperti sekarang ini bisa membuat publik jadi marah. Ya, sepertinya mumpungisme moral hasad tidak terbendung tuh. Mumpung ada kekuasaan, pastikan bahwa relasi-relasi politik ditumpuk di kementerian. Kan itu yang akhirnya membuat rakyat merasa memang Indonesia makin lama makin gelap. Bayangkan misalnya berita itu ada 11 kader dari partai Saudara Kaisang itu. Partai PSI itu yang menterinya adalah Menteri Kehutanan, kemudian dimasukkan semua di situ tuh 11 kadernya, dan bahkan ada yang meneliti dan ada yang suami istri rupanya di situ kan. Jadi bocoran-bocoran ini yang pasti menuntun kembali kita untuk menyimpulkan, jadi menuntun untuk menyimpulkan bahwa efisiensi itu memang sekedar omon-omon. Secara good governance ya, tata kelola yang baik, tentu ini SK ini menimbulkan masalah gitu. Karena apa? Karena di dalamnya diisi oleh orang-orang yang kebetulan dari satu parpol, ada 11 orang itu selain ASN. Nah, ini itu yang menjadi masalah yang kedua terkait dengan tata kelola itu adalah apakah rekrutmennya itu sudah terbuka, transparan. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Artinya seseorang yang menduduki jabatan itu ini terkait dengan ini keahlian yang harusnya dimiliki. Ini kan program organisasi Volunet ini kan sesungguhnya merupakan bagian dari PSN, Proyek Strategis Nasional dalam rangka pengurangan karbon di sektor kehutanan, emisi karbon di sektor kehutanan. Jadi harusnya diisi oleh orang-orang yang punya kapasitas di bidang lingkungan, kemudian bidang perubahan iklim, dan juga di bidang kehutanan. Nah, karena itu seharusnya orang-orang yang mengisi itu adalah orang yang punya background memadai terkait itu. Kemudian memang penghematan yang lagi rame, penghematan. Ya, penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama
Kementerian Keuangan disisir dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T. 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya yang sudah kenyang, yang sudah makan enak, tidak apa-apa. Miliar dolar sisa, dan ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan. Kan ini di saat Pak Prabowo menggembar-gemborkan efisiensi, kemudian salah satu menterinya itu malah aji mumpung nampung kader-kader dari partainya sendiri, dan ada yang suami istri. Kan tetap harus kita lihat kebutuhannya apa itu merekrut kader partai di dalam satu kementerian kan, dan banyak sekali. Jadi sebetulnya satu-satunya keterangan adalah untuk nyuri, kan itu intinya kan, nyuri informasi lah atau membangun jaringan. Tapi itu satu corruptive mind, korupsi sejak dalam pikiran itu, yaitu memasang peralatan sendiri untuk menjalankan kekuasaan, dan cara menjalankannya betul-betul dinastikal kan, bagian-bagian atau nepotisme. Bahkan itu bisa disebut nepotisme karena ada satu dari partai yang sama menguasai kementerian negara yang sebetulnya di dalamnya itu ada bisnis besar di situ, karena soal hutan dan sumber daya di dalamnya tuh. Tapi kita makin melihat bahwa membiayai mereka yang sebetulnya tidak dalam kapasitas mengerti secara teknokratik soal lingkungan, itu artinya kita harus membayar mereka. Padahal Pak Prabowo ingin ada penghematan, karena APBN akan bayar mungkin gajinya 50 sampai 100 juta satu orang kan, belum lagi hal-hal yang sifatnya insentif. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang sorry ya. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Jadi tetap publik mampu untuk melihat apa sebetulnya yang sedang berlangsung di negeri ini, dan makin lama memang indeks persepsi korupsi kita yang nggak pernah maju-maju tuh. Jadi makin lama makin memburuk cara masyarakat sipil melihat fenomena ini, atau bahkan cara internasional merumuskan bahwa Indonesia ini memang sarang koruptor. Jadi betul bahwa CCRP itu memang jatuh dipilihlah Presiden Jokowi, dan kita tetap ingin tahu apa sebetulnya kualitas pertama atau kualifikasi pertama yang bisa dipakai untuk menyatakan bahwa korupsi itu dimulai dari jaringan kekuasaan yang dibangun untuk menampung rezeki yang tidak halal atau bahkan rezeki yang ilegal. Nah itu sebetulnya keterangan yang kita bisa peroleh dari kecerdikan netizen untuk melihat, atau mungkin juga bocoran dari dalam kementerian yang langsung memperlihatkan bahwa kami di kementerian sebetulnya ingin bersih-bersih, tetapi menterinya justru yang mengotori sifat profesionalitas dari sebuah kementerian. Tengah menjadi sorotan struktur Organisasi Operation Management Office OMO, Forestry and Outer Land Use, Volu, Netsing 2030 berisi nama-nama kader Partai Solidaritas Indonesia PSI. Volu Netsing 2030 adalah upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan. Program Volu Netsing 2030 merupakan amanat dari Peraturan Presiden Perpres Nomor 98 Tahun 2021.
Lewat program ini, pemerintah Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% di tahun 2030, dengan kontribusi sektor hulu atau pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan sebesar 17,2%. Lembar struktur organisasi yang disahkan Biro Hukum Kementerian Kehutanan Kemenhut tersebut beredar di media sosial. Menteri Kehutanan, Menhutri, Raja Juli Antoni pun tak menampik kebenaran isi dari struktur organisasi OMO Volu Netsing 2030. Dikutip dari Kontan, struktur organisasi yang beredar merupakan penyempurnaan struktur OMO Volu sebelumnya. Ia juga tak membantah adanya kader PSI masuk dalam struktur organisasi tersebut. Adapun total ada 11 nama kader PSI selain Raja Juli yang masuk dalam struktur OMO Volu Netsing 2030 Kemenhut. Mereka diantaranya mengemban tugas yang berbeda pada bidang masing-masing. Raja Juli sendiri merupakan penanggung jawab atau pengarah. Berikut daftar kader PSI yang masuk dalam struktur OMO Volu Netsing 2030. 1. Andi Budiman sebagai Dewan Penasehat. 2. Koko Dirgantoro sebagai anggota bidang pengelolaan hutan lestari. 3. Endika Fitrawijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari. 4. Sigit Widodo sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon. 5. Rama Hadi Prasetya sebagai staf kesekretariatan peningkatan cadangan karbon. 6. Furgan Amini Caniago sebagai anggota bidang konservasi. 7. Nandya Maharani Irawan sebagai staf kesekretariatan bidang konservasi. 8. Andi Syaiful Udin sebagai anggota bidang pengelolaan ekosistem gambut. 9. Yus Arianto sebagai anggota bidang pengelolaan ekosistem gambut. 10. Nurtanti sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas. 11. Suci Mayangsari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas. Gaji bulanan. Raja Juli menegaskan, revisi struktur organisasi OMO Volu tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya. Raja Juli tidak membantah adanya kader PSI yang masuk dalam struktur organisasi OMO Volu. Namun, dia menjelaskan, OMO terdiri dari ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dapat membantu kementerian untuk pencapaian target Indonesia Volu Netsing 2030. Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut, sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN, ujarnya. Dalam dokumen yang beredar itu, terdapat juga tabel nominal honor alias gaji bulanan yang diterima masing-masing pengurus dalam struktur organisasi OMO Volu Netsing 2030. Honornya yang terendah mulai dari 8 juta rupiah hingga yang tertinggi 50 juta rupiah, ini rinciannya. Penanggung jawab atau pengarah sama dengan 50 juta rupiah. Wakil penanggung jawab atau pengarah sama dengan 40 juta rupiah. Dewan Penasihat Ahli sama dengan 25 juta rupiah. Ketua Pelaksana sama dengan 30 juta rupiah. Ketua Harian I sama dengan 30 juta rupiah. Ketua Harian 2 sama dengan 30 juta rupiah. Sekretaris atau koordinator sekretariat sama dengan 30 juta rupiah. Ketua bidang sama dengan 30 juta rupiah. Anggota sama dengan 20 juta rupiah. Staf kesekretariatan bidang sama dengan 8 juta rupiah. Senggol Norwegia. Menhut Raja Juli Antoni melangsungkan pertemuan bilateral dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Gjellen Eriksen di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025. Dalam pertemuan itu, Menteri kedua negara sepakat melanjutkan program Volu Netsing 2030 atau upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan. Program Volu Netsing 2030 merupakan amanat dari Peraturan Presiden Perpres Nomor 98 Tahun 2021. Lewat program ini, pemerintah Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% di tahun 2030, dengan kontribusi sektor Volu Forest and Other Land Uses atau pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan sebesar 17,2%.
Tahun ini kita bersama-sama merayakan hari yang sangat penting, di mana Indonesia dan Norway telah 75 tahun bekerja bersama membangun kerja sama bilateral dan bersama-sama pula terlibat di dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh dunia kita, termasuk di dalamnya adalah perubahan iklim dan pemanasan global yang paling baik di sektor kehutanan, ujar Raja Anthony usai pertemuan. Indonesia dan Norwegia juga sepakat kembali membuka periode kedua layanan dana masyarakat untuk lingkungan yang dapat diakses lewat Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH. Nantinya pendanaan ini dapat dimanfaatkan oleh para aktivis lingkungan maupun kelompok pecinta alam untuk mendukung berbagai aktivitas yang berkontribusi dalam upaya menjaga hutan Indonesia. Jadi kepada seluruh masyarakat yang ingin mendapatkan grant, small grant dari program ini, yang dapat kontribusi dari Norwegia dapat secara langsung, secara mudah mengakses website BPDLH, kata Raja Anthony. Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Eriksen mengatakan, Norwegia dan Indonesia bukan hanya sebatas mitra kerja, tapi juga punya hubungan diplomasi yang kuat. Ia pun menyebut kesepakatan kedua negara pada program terkait kehutanan dan lingkungan hidup ini merupakan bagian dari upaya mencapai ambisi global yang tertuang dalam Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Mencapai ambisi global bersama kita berdasarkan Perjanjian Paris dan ini adalah sesuatu yang penting, kata Andreas.